Selamat malam, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Bugzilla pada aplikasi SheetIt. Perkenalkan, nama saya Mora Gilbert sebagai group leader pada mata kuliah proyek perencanaan perangkat lunak. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan awalannya Bugzilla. Bugzilla adalah sebuah perangkat lunak untuk penanganan bug yang awalnya dikembangkan dan digunakan oleh Yayasan Mozilla. Karena Bugzilla adalah perangkat lunak gratis dan berbasis web, dan juga perangkat lunak bebas menyebabkan Bugzilla menjadi salah satu pilihan utama untuk penanganan bug di dunia. Bugzilla membutuhkan web server seperti Apache dan sistem basis data seperti MySQL atau PostgreSQL agar bisa berfungsi. Bug dapat didaftarkan oleh siapa saja dan akan dianalisis oleh pengembang perangkat lunak. Bugzilla memiliki banyak fitur-fitur seperti pemilihan status bug, contohnya tampilan screenshot dan lain sebagainya. Bugzilla pada awalnya ditulis oleh Terry Weisman pada tahun 1998 untuk digunakan oleh proyek-proyek Mozilla org. Bugzilla ini kemudian digunakan oleh Netscape Communications sebagai sistem pelacak kesalahan dari Netscape Communicator. Bugzilla ini awalnya ditulis dengan TCL, kemudian Terry memutuskan untuk menulisnya dengan Perl dengan pertimbangan dan harapan akan lebih banyaknya kontribusi dari pemrogram lainnya, mengingat Perl adalah bahasa pemrograman yang lebih populer pada saat itu. Bugzilla 2.0 ini hasil dari penulisan ulang kode program dengan Perl dan merupakan versi pertama yang dirilis publik melalui CVS pada April 2000. Weisman menyerahkan kontrol atas proyek Bugzilla ke Tara Hernandez. Di bawah Tara, pengembangan Bugzilla ini jadi ke arah kontrol komunitas. Lalu pada Juli 2001, Tara ini menyerahkan kontrol proyek ini ke Dave Miller yang masih memimpin per April 2007. Lalu lanjut ke fitur Bugzilla sendiri. Fitur Bugzilla ini menawarkan suatu fitur yang komprehensif ya, jadinya disukai oleh sebagian besar organisasi. Di antaranya itu adalah kemampuan pencarian lanjutan, di mana Bugzilla ini menawarkan fitur pencarian sederhana yang juga disebut sebagai pencarian teks lengkap yang mencakup komentar, ringkasan, dan substring bug. Kemudian yang kedua ini ada pemberitahuan email berdasarkan preferensi pengguna, di mana Bugzilla ini memberikan fleksibilitas untuk mengonfirmasi peringatan email sesuai dengan preferensi mereka. Jadi kita dapat memilih untuk menerima atau tidak menerima email tentang perubahan yang dilakukan pada bug. Secara default, pemberitahuan email ini menyertakan ID bug dan ringkasan laporan bug beserta data perubahannya. Kemudian yang ketiga ada berbagai format bug. Bugzilla ini memungkinkan kita untuk mencari bug dalam bentuk format tata letak HTML, format dasar yang tersedia, di mana kita dapat menggunakan format iCalendar untuk mencari bug berdasarkan pelacakan waktu. Format lain yang tersedia adalah format laporan yang dapat dicetak yang berisi detail setiap bug, format CSV yang membantu mengimpor spreadsheet, dan berbagai format XML. Kemudian yang keempat adalah laporan dan grafik, di mana dengan Bugzilla ini Anda dapat membuat laporan untuk melihat status database bug saat ini. Ada dua jenis laporan tersedia, laporan berbasis tabel HTML dan laporan berbasis grafik, di mana ada grafik garis, grafik batang, atau diagram lingkaran. Kita juga dapat memiliki kebebasan untuk mengekspor laporan ini sebagai CSV sehingga dapat digunakan sebagai spreadsheet. Bugzilla ini juga mendukung sistem pembuatan bagan yang dapat membuat grafik yang melacak perubahan dalam sistem dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima itu ada fitur deteksi bug duplikat otomatis. Dengan fitur deteksi otomatis, kita dapat mengidentifikasi apakah bug yang akan kita ajukan itu adalah produk di Bugzilla itu udah ada di database atau belum. Kemudian yang keempat ada fitur pelacakan waktu, di mana fitur pelacakan waktu ini sendiri dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki bug dan waktu yang dihabiskan untuk bug itu. Anda juga dapat menampilkan pengatur tenggat waktu penyelesaian bug. Kemudian yang ketujuh ada fitur penampil patch, digunakan untuk mendapatkan tampilan yang bagus dan penuh warna dari setiap patch yang dilampirkan ke bug. Kita juga dapat menggunakan patch viewer. Penampil patch juga terintegrasi dengan LXR, CVS, dan Bonsai untuk memberi Anda lebih banyak informasi tentang tambalan. Kemudian yang ke-8 ada fitur simpan dan bagikan pencarian. Setelah Anda melakukan pencarian,
Anda dapat menyimpan pencarian ini. Nah, kita juga bisa menambahkannya ke footer setiap halaman. Melalui izin yang tepat, kita juga bisa membagikan hasil pencarian ini dengan grup manapun yang kita ikuti di Bugzilla sendiri. Fitur-fitur Bugzilla antara lain ada skema keamanan granular, dependensi yang terbug yang kokoh dan stabil, konfigurasinya luas, protokol resolusi bug alami yang dialami, baik efektif email, XML, konsol, dan API HTTP. Kemudian integrasi yang tersedia itu termasuk dengan sistem manajemen konfigurasi perangkat lunak otomatis, termasuk Perforce dan CVS. Lalu ini ada cara menemukan bug pada Bugzilla. Yang pertama itu kita cari di beranda dulu, di bagian mananya. Kemudian yang kedua, kita dapat memilih klik pencarian lanjutan. Lalu jika sudah melakukan pencarian lanjutan, kita pencet cari. Jika sudah, maka bug akan ditemukan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kelompok 5 tentang Bugzilla. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.